pemirsa, masih di acara Coal Trans Asia dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Operasi yakni Bapak Arief Widartono. Ini merupakan dari PT Brau Coal yang merupakan salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Arief, kita mau tanya, terkait dengan PT Brau Coal ini sendiri, sejauh ini bagaimana sih Pak produksi batu baranya? Apakah mengalami kendala atau masih sama saja bahkan mungkin melebihi ekspektasi? Eh, Berokol berlokasi di Kalimantan Timur, di Kabupaten Berau. Kita sudah beroperasi sejak tahun 95. Tahun ini target kita 35 sampai 30 juta. Tentunya dalam operasional penambangan tantangan selalu ada. Operasi yang cukup besar melibatkan banyak orang, banyak peralatan. Terutama fokus kami adalah bagaimana memastikan safety di operasional penambangan itu bisa berjalan dengan baik sehingga seluruh pekerja, seluruh alat, aset yang digunakan dalam operasional itu bisa bekerja dengan aman, dengan produktif. Target tahun depan 35 sampai 30 juta ton begitu Pak? Eh, Tahun ini sekitar 35, tahun depan kurang lebih hampir sama. Jadi mungkin kita tidak, kalaupun ada pertumbuhan tidak terlalu besar. Kita lihat bagaimana situasi marketnya dan juga tantangan di operasional, terutama cuaca. Tahun ini setelah tahun lalu kita lebih banyak paparan kemarau, El Nino, sementara tahun ini La Nina yang mungkin agak sedikit bergeser juga ke tahun depan. Selain dari El Nino dan La Nina, ini untuk tahun ini begitu ya tantangannya. Ini kira-kira untuk transisi energi sendiri, untuk shiftingnya jauh ini bagaimana Brau Coal ini menghadapinya? Eh, Berokol sendiri ini kan perusahaan penambangan ya, menambang batu bara. Tentunya kami menyikapi fenomena secara global bahwa batu bara termasuk eh, bahan bakar fosil yang cukup mendapatkan tantangan dari aspek lingkungan, sehingga challenge terhadap banyak hal, terhadap pembiayaan, persepsi global yang menjadi tantangan bagi kami. Kami terus berusaha untuk menerapkan green mining, yaitu dengan cara transformasi dari proses kerja kami untuk sedapat mungkin dan sebanyak-banyaknya kita coba mengurangi sumber daya bahan bakar fosil. Kita coba terapkan misalkan solar panel untuk instalasi penerangan, kemudian kebutuhan listrik di processing kami. Kita juga terus melakukan efisiensi di proses sehingga penggunaan bahan bakar, khususnya hari ini pemerintah sudah menerapkan B30, akan ke B35. Kami bekerjasama dengan supplier dan pabrikan terus beradaptasi sehingga alat produksinya bisa terus meminimalkan emisi dari karbonnya. Eh, Sementara sih itu dari sisi corporate tentunya kami juga memiliki strategi untuk masuk kepada industri yang lebih ke renewable energi. Kemudian sejauh ini bagaimana kualitas batu bara dari PT Brau Coal sendiri dan apakah juga nantinya akan ikut mendukung program pemerintah terkait dengan net zero emission dan apakah akan mungkin mengganti produk batu bara dari Brau Coal atau mengeksplorasi produk batu bara lain yang mungkin lebih rendah emisi? Eh, Kami Brokol tentunya mensupport pemerintah dalam hal ketahanan energi. Kami memenuhi kewajiban DMO minimal 25% untuk memastikan suplai batu bara kepada pembangkit listrik di Indonesia ini tetap terjamin. Dari sisi kualitas, memang beberapa tahun ke depan akan ada perubahan, pergeseran dari kalori, yang kalori tinggi sudah akan habis dan kami akan masuk kepada kalori-kalori yang lebih medium dan rendah. Tentunya kami akan terus berkomunikasi dengan buyer-buyer kami di pembangkit
terkait dengan sumber daya yang dimiliki untuk jangka panjang, sehingga kolaborasi dari potensi sumber daya yang ada di Brokol dengan pembangkit-pembangkit tersebut bisa tetap bersinergi. Mungkin terakhir dari kami Pak, harapannya ke depan bagaimana kepada pemerintah dan juga kan pemerintah akan membentuk ini mitra instansi pengelola batubara begitu ya Pak, ini bagaimana tanggapannya? Kami menanggapi dengan positif. Mitra pengelola batubara itu kan ditujukan untuk bagaimana kewajiban DMO bisa dipenuhi oleh seluruh perusahaan, tetapi pada kenyataannya kan memang ada beberapa kualitas yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan di domestik. Dengan adanya badan pengelola tersebut tentunya fairness dari sisi kewajiban perusahaan bisa diterapkan, kemudian jaminan suplai batubara untuk konsumsi domestik juga bisa dipenuhi. Saya kira dari total produksi Indonesia dengan tata kelola tersebut seharusnya bisa dipenuhi. Terima kasih banyak Pak Arief atas wawancaranya dan penjelasannya sangat insightful hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih, selamat siang. Dan pemirsa, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Pak Arief Widartono selaku Direktur Operasi dari Brau Coal Energy.